Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Mari silakan masuk. Silakan duduk. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Pak. Baik adik, kalau Pak boleh tahu adik namanya siapa? Perkenalkan Pak, nama lengkap saya Yusuf Palang Amah. Saya biasa dipanggil Amah. Adik asalnya dari mana? Asal saya dari Adonara Pak. Anda jadi baik. Sebelumnya perkenalkan nama Pak Pian. Pak asalnya dari Lembata, jadi kebetulan kita berdekatan Lembata dengan Adonara. Pak juga pernah ke Adonara, ke tempat wisata Pantai Watutena. Watutena merupakan salah satu wisata di daerah Adonara. Jadi baik adik, maksud dan tujuan adik datang ke sini kira-kira ada hal yang ingin kita bicarakan atau kita diskusikan? Baik Pak, jadi maksud dari kedatangan saya ke sini, saya ingin sedikit menyampaikan sebuah kendala yang membuat saya merasa tertekan atau merasa kurang yakin terhadap diri saya sendiri, yaitu saya kurang percaya diri ketika saya berada di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Jadi saya ingin meminta Bapak untuk memberikan sedikit solusi atau alternatif untuk bisa membuat saya untuk keluar dari rasa ketidakpercayaan diri itu. Oh iya baik adik. Jadi baik adik, berhubung adik sudah menceritakan persoalan yang adik alami tadi, jadi di sini Pak sedikit menawarkan solusi-solusi. Jadi baik adik, solusi yang Pak tawarkan di sini, yang pertama adik coba untuk bergabung atau mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kalau misalnya di SMA seperti OSIS ataupun juga pramuka, dan juga kalau kembali ke masyarakat adik bisa mengikuti kegiatan seperti OMK Orang Muda Katolik dan juga Karang Taruna. Kemudian solusi yang kedua adalah adik berusaha untuk lebih memberanikan diri dan juga berani untuk melakukan hal-hal yang bersifatnya di depan umum, seperti berbicara di depan umum, karena dari hal-hal seperti itu adik akan terbiasa dan juga akan lebih tertantang untuk berani dan juga lebih percaya diri. Terus jadi solusi ketiga yang ingin katakan di sini adalah adik berani menyampaikan pendapat dan juga aspirasi, karena dari hal-hal kecil seperti itu adik akan terbiasa untuk berbicara dan juga lebih percaya diri. Sering-seringlah untuk berbicara di depan kelas dan juga menyampaikan pendapat adik di kelas. Jadi itu solusi yang Pak tawarkan. Jadi dari ketiga solusi itu menurut adik solusi mana yang menurut adik dapat adik lakukan dan juga itu menjadi jalan keluar yang baik untuk adik? Baik Pak, jadi dari ketiga solusi yang telah Bapak tawarkan, mulai dari aktif di organisasi, kemudian berani tampil di depan umum, sampai pada berani mengungkapkan pendapat atau aspirasi, saya lebih tertariknya pada solusi yang pertama, yakni mencoba untuk melibatkan diri di dalam dunia organisasi, karena dari organisasi saya dapat bertemu banyak teman, kemudian saya lebih bisa untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat dalam organisasi tersebut. Baik.
Jadi itu merupakan solusi dan juga pilihan yang nanti akan adik jalani. Jadi pesan Bapak, jangan patah semangat. Ketidakpercayaan diri itu merupakan hal yang wajar dan juga manusiawi. Setiap individu pasti akan pernah mengalami hal-hal seperti itu. Jadi anggap itu menjadi sebuah pembelajaran bagi adik. Tetap semangat dan juga tetap mengikuti organisasi-organisasi baik itu yang ada di sekolah maupun juga di masyarakat. Baik, setelah adik menceritakan persoalan dan juga kendala yang adik alami, serta saya juga sudah menawarkan solusi-solusi yang akan adik jalani nanti. Perasaan adik setelah kita melakukan konseling ini, perasaan adik seperti apa? Baik Pak, jadi sekarang setelah mendapatkan solusi yang telah Bapak tawarkan tadi, saya sudah mulai mendapat gambaran untuk terlibat di dalam organisasi, kemudian mengembangkan potensi apa yang ada di dalam diri saya, agar saya dapat lebih percaya diri dan keluar dari zona ketidakpercayaan diri saya. Jadi semoga dengan solusi yang Bapak tawarkan tadi, saya dapat lebih percaya diri ke depannya. Baik adik, karena adik juga sudah merasa lebih baik dan juga berhubung waktu kita terbatas, kita akhiri konseling kita pada hari ini, dan nanti kita akan lanjutkan pada sesi konseling selanjutnya. Baik Pak. Terima kasih Pak untuk konselingnya hari ini. Sama-sama. Mari. Berikut. Selamat siang Pak. Mari silakan masuk. Silakan duduk. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Pak. Baik, kalau boleh tahu nama adik siapa? Nama saya Pak, nama lengkap saya Agustinus Kenny. Teman-teman atau orang tua sering menyapa Vian Pak. Adik dari daerah mana? Kalau saya sendiri dari daerah Lembata Pak. Dari Lembata. Oh, berarti kita berdekatan ya. Jadi karena perkenalkan nama saya Yosef Parangama, biasa dipanggil Pak Ama. Saya berasal dari Adonara. Jadi Adonara dan Lembata tidak terlalu jauh ya adik. Ngomong-ngomong, Lembata itu sendiri terkenal dengan beberapa destinasi wisata yang luar biasa menarik. Salah satunya itu tradisi mereka menangkap ikan paus dengan cara yang tradisional. Kalau bisa nanti kapan-kapan adik ajak Bapak ya ke Lembata. Baik Bapak, kalau nanti ada waktu dan kesempatan, saya hubungi Bapak sehingga kita bisa bersama-sama untuk ke Lembata. Baik, nanti saya tunggu ya adik. Baik Bapak. Baik, kalau boleh tahu, ada hal apa yang ingin adik sampaikan sehingga adik berpikir untuk bisa ke sini? Baik Bapak, tujuan dan maksud saya hadir ke tempat ini adalah untuk menceritakan sedikit persoalan yang saya alami kepada Bapak. Persoalan apa yang sedang menjadi kendala bagi adik? Baik, akhir-akhir ini saya merasa secara pribadi saya merasa sangat cemas akan masa depan saya, dikarenakan saya pernah mengikuti tes tentara dan juga pernah beberapa kali mengikuti tes tentara, namun di situ saya gagal, sehingga saya memutuskan untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, yakni untuk bersekolah, berkuliah. Namun di situ saya merasa tertekan dan juga sulit sekali untuk keluar dari hal-hal yang membuat saya merasa cemas, Pak. Selain cemas karena sudah sempat gagal pada saat mengikuti tes menjadi anggota TNI,
Kira-kira ada kendala apa lagi yang membuat adik cemas pada bangku perkuliahan saat ini? Kalau untuk merasa cemas pada saat mengikuti perkuliahan Pak, kalau dari saya sendiri itu ketika awal masuk perkuliahan itu tugasnya yang diberikan oleh dosen itu sangat banyak, sehingga dari situ saya merasa bahwa apakah saya mampu menyelesaikan perkuliahan ini atau tidak. Jadi karena impian saya menjadi seorang tentara, saya merasa bahwa perkuliahan itu hanya cuma-cuma. Jadi apa yang saya jalani saat perkuliahan itu dengan terpaksa, namun karena tuntutan dari orang tua dan juga orang tua mendukung untuk melanjutkan dan juga bersedia untuk memberikan saya kesempatan untuk bersekolah. Jadi dari situ saya dengan berat hati berkuliah. Namun karena tugasnya yang diberikan oleh dosen itu sangat-sangat banyak, maka dari situ timbul rasa kecemasan yang sangat tinggi dalam diri saya untuk menjalani hari-hari saya saat perkuliahan. Baik, jadi sekarang yang menjadi penyebab adik mengalami kecemasan itu, yang pertama tadi yang adik sudah sampaikan karena gagal dalam mengikuti tes masuk TNI, dan yang kedua karena pada saat saat perkuliahan ini terlalu banyak tugas, tapi adik harus tetap melaksanakannya karena tuntutan dan kepercayaan yang sudah diberikan orang tua kepada adik sendiri. Jadi dari kedua penyebab adik merasa cemas ini, kira-kira penyebab yang mana yang paling membuat adik merasa tertekan, terganggu? Baik Bapak, kalau dari kedua hal itu yang membuat saya merasa sangat tertekan adalah menjalani perkuliahan Pak, karena di situ tugas yang diberikan oleh dosen sangat banyak dan saya belum terbiasa untuk menjalani hal-hal seperti itu Pak. Baik, dari cerita adik tadi, maka kita sama-sama untuk mencari jalan keluar atas masalah yang sedang adik hadapi saat ini. Baik, kalau dari Bapak, untuk mengatasi masalah yang adik alami saat ini, salah satunya dengan menekuni hobi yang adik sukai. Kalau boleh tahu hobi adik apa? Hobi saya Pak bermain sepak bola. Bermain sepak bola. Kalau hobi adik bermain sepak bola, di tengah sibuk mengerjakan tugas, adik boleh sedikit meluangkan waktu untuk bermain bola dengan teman-teman untuk mengurangi rasa cemas, stres, paling tidak untuk refreshing otak. Selain dari itu, adik juga harus mencari teman-teman yang membuat adik lebih termotivasi untuk belajar, lebih semangat belajar terus. Adik harus mencari teman yang membuat adik tidak patah semangat. Jadi dari teman-teman adik lebih bisa untuk mengurangi kecemasan atau tekanan yang saat ini sedang adik hadapi atau sedang adik alami untuk saat ini. Selain dua hal tersebut, yang ketiga yaitu adik boleh mencoba hal-hal baru. Jadi adik tidak hanya ke kampus terus kembali ke kos, adik juga boleh mencoba seperti belajar musik, atau adik mencoba bidang-bidang lain yang membuat adik merasa tertantang untuk melakukan bidang-bidang tersebut. Jadi dari ketiga alternatif yang tadi Bapak sudah tawarkan, menurut adik alternatif mana yang bisa membantu untuk mengurangi tekanan atau mengurangi rasa cemas yang adik alami saat ini? Baik Bapak, jadi saya sendiri lebih menyukai yang pilihan pertama, di mana saya hobinya bermain bola. Jadi ketika saya bermain bola, saya lebih bahagia dan juga merasa senang karena di situ
tidak hanya kita berkumpul bersama teman-teman, tapi juga di situ kita bersama-sama untuk berkumpul dan juga bermain bola bersama. Jadi dari situ saya merasa lebih bahagia dan juga tidak merasa cemas. Jadi yang perlu adik ingat, pada saat ini adik boleh merasa lelah, merasa bosan dengan tugas, merasa bosan dengan segala hal yang membuat adik jenuh. Tapi yang perlu adik ingat, segala hal yang adik tabur, yang adik rasakan saat ini akan membuat adik menuai hasil yang membuat adik, keluarga adik dan semua teman-teman adik merasa bangga karena adik sudah mencapai sebuah hasil yang membanggakan. Begitu adik. Baik, setelah mendengar solusi yang sudah Bapak tawarkan, apa yang adik rasakan? Baik Bapak, perasaan saya sendiri, saya sudah lebih lega dan juga merasa bahwa apa yang saya rasakan sudah saya ceritakan. Jadi dari situ saya merasa lebih beban saya terlepas Pak. Dari saya seperti itu Pak. Baik, karena adik juga sudah merasa lega, merasa puas, dan melihat waktu kita juga terbatas, maka untuk konseling kita pada hari ini kita akhiri. Kita akan bertemu di konseling pada hari berikutnya. Bapak atas solusi yang diberikan untuk saya hari ini. Baik, sama-sama, sampai ketemu di konseling selanjutnya ya. Baik Bapak.